selanjutnya belum, kemarin baru sampai ada pengurusan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar segera dilaksanakannya audit terkait layanan kesehatan di Papua. Permintaan audit oleh Presiden tersebut muncul usai kabar meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayi dalam kandungan setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Tito Karnavian menjelaskan audit internal ini harus menyasar semua aspek dan pihak terkait, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan, pejabat provinsi hingga kabupaten. Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah menyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain. Tito menambahkan dirinya bersama Menteri Kesehatan juga telah menyepakati untuk melakukan audit di internal kementerian masing-masing. Audit internal di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Peringatan Hari Guru Nasional kembali digelar pada tahun ini. Salah satunya seperti yang dilakukan di MTS PKP Jakarta Islamic School, Cipayung, Jakarta Timur. Pada pelaksanaannya kali ini, para siswa melakukan sejumlah pertunjukan. Di antaranya memperagakan proses belajar mengajar yang keseluruhannya diperankan oleh siswa. Tidak hanya itu, di Hari Guru Nasional 2025 ini, para guru dan siswa terlihat bermain bergembira bersama. Acara pun dilanjutkan dengan pertunjukan musik oleh siswa yang tujuannya untuk menghibur para guru. Mungkin untuk mengingat jasa-jasa para guru yang telah mendidik kita dengan susah payah ya. Dengan cara adanya Hari Guru ini mungkin bisa membuat guru menjadi bahagia. Buat aku tuh kayak pahlawan, dia berjasa juga buat kayak kita bisa mempelajari banyak-banyak hal dari beliau. Tujuan dari acara ini untuk memeriahkan Hari Guru-Guru, karena pastinya guru-guru saat itu ada yang namanya stres. Di hari ini khusus kita menampilkan pada guru-guru agar guru-guru bisa bahagia dan senang. Hebat Indonesia kuat karena tidak ada profesor kalau tidak ada guru, tidak ada dokter kalau tidak ada guru, tidak ada profesi apa kalau tidak ada guru. Karena itu di MTS PKB ini sudah mulai menanamkan nilai-nilai kepada murid-murid kita, bagaimana mereka bukan saja menimba ilmu di sini, belajar tentang sesuatu, tapi lebih dari itu mereka juga banyak belajar tentang konsep-konsep kehidupan. Peringatan Hari Guru ini juga diisi dengan pemberian bunga hingga coklat oleh siswa kepada guru. Acara pun ditutup dengan pengumpulan cap jempol guru serta pertunjukan oleh ibu-ibu komite sekolah. Billy Yoga dan Albi Wahyudin melaporkan. Kami siswa-siswi MTS PKP Jakarta Islamic School mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat, Indonesia kuat. Sebanyak 100 tukang becak lanjut usia atau lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menerima armada becak bertenaga listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto pada Senin pekan ini. Mewakili Presiden Prabowo, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN mendata sebanyak 20.900 orang berprofesi sebagai tukang becak di wilayah Kabupaten Jombang. Wakil Ketua Yayasan GSN Nani Sudaryanti Deyang menjelaskan, bantuan armada becak bertenaga listrik ini diproduksi menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Becak listrik produksi PT Len Industri dan Pindad ini ditargetkan akan dibagikan kepada 10.000 tukang becak di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Namun, karena keterbatasan jumlah armada, maka pembagian becak listrik di setiap daerah diprioritaskan kepada tukang becak lansia atau minimal berusia 65 tahun. Harga becaknya ini 22 juta ya. Tahun 2024 itu masih 15 juta. Tapi tahun sekarang ini harganya sudah 22 juta. Mengapa Pak
tidak memberikan saja modal. Kan tidak semua orang punya jiwa berdagang, ya kan? Bahkan mereka itu memang hidupnya menjadi pebecak karena sudah 30 tahun, 40 tahun jadi pebecak. Dan selama ini yang menyedihkan, yang buat sedih Pak Prabowo adalah mereka sudah sepuh, sudah ngontal becak, bukan becaknya sendiri, tetapi nyewa becak. Sementara itu, salah satu pengemudi becak, Sumardi, mengaku hingga kini masih mencari rezeki dengan mengayuh becak. Sebuah profesi yang telah ia jalani sejak 1955. Kakek berusia 89 tahun dengan 9 cucu dan 3 buyut ini, kini hanya mengandalkan profesi tukang becak sebagai mata pencaharian. Kalau becak saja, kalau saya masih muda ya kecangkul di sawah. Kalau saya tidak tahu yang nyari. Kalau tadi muda ya ke sawah. Kalau saya tidak ada yang nyari, sudah tua. Armada listrik bantuan Presiden Prabowo hadir dengan suspensi empuk dan lebih cepat. Beca listrik ini pun diharapkan mampu bersaing dengan moda transportasi umum daring lainnya, sehingga dapat mendongkrak penghasilan tukang becak, khususnya yang telah berusia sepuh seperti Sumardi.